Ini sore ya teman-teman ya. Pakai clip on, dekatkan dengan mulut. Jadi nggak usah teriak-teriak. Kita ke kandang, kita pakai lampu karena jam segini lampunya belum hidup. Kita akan sterilisasi kandang. Nah, ini lagi buang kotoran. Sterilisasi kandang kita pakai Baiklin 1 liter. Kita kasih Baiklin sekitar 4 mili ya, 4-5 mili, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita campur dulu ya. Oke, jadi sudah kita campur Baiklinnya. Jadi teori ini ngikutin teorinya Mas Ivan ya, menggunakan Baiklin untuk sterilisasi. Selain itu juga sebenarnya bisa untuk minum katanya. Tapi kita tidak semua kita ngikutin ya. Jadi kita harus berdaulat pada diri sendiri. Ngikutin boleh teman-teman, tapi harus menyesuaikan dengan yang sudah ada ya. Jangan sampai kita merubah-merubah yang ada. Ini blower suaranya, coba lihat. Ini suaranya blower keras sekali. Jadi ketika buang kotoran, blower dihidupkan supaya amoniaknya tidak parah ya di dalam. Jadi langsung kebuang ke luar. Ini kita semprot aja. Ini burung-burungnya. Oke. Biar lebih mudah, saya matikan dulu infonya. Karena saya pakai kamera handphone, saya akan sterilisasi dulu. Setelah itu kita akan balik lagi. Pada intinya teman-teman, sterilisasi itu penting ya, untuk menjaga supaya kandang kita terbebas dari virus dan kuman. Karena memang inti dari permasalahan penyakit itu biasanya di makanan, minuman, dan kebersihan. Nah, kemungkinan teman-teman kemarin lupa untuk sterilisasi. Kalau saya dulu sterilisasi ini memang setiap satu musim, artinya dari pembibitan sebelum masuk kandang kita sudah sterilisasi. Lalu setelah akhir kita sterilisasi biasanya menggunakan formalin ya. Karena formalin ini sangat kuat untuk membunuh virus dan kuman. Cuma memang ada beberapa banyak teori yang disemprot dengan beberapa bahan yang tidak berbahaya, yang terkena mata maupun terkena pakan tidak masalah. Jadi kita ngikutin teori itu. Karena memang di pandemi kayak gini banyak peternak tumbang ya. Kebanyakan peternak-peternak lama, maksudnya peternak-peternak dengan cara konvensional, dengan cara lama tanpa ada obat-obat herbal maupun teknologi modern mengenai peternakan. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang baru ya harus ngikutin ilmu yang baru, karena setiap perubahan dalam peternakan itu pasti muncul masalah-masalah baru. Mungkin masalah yang dihadapi peternak-peternak lama zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, sehingga kita harus upgrade ilmu, upgrade pengalaman, upgrade teman, sehingga kita bisa menghadapi, bisa mencari solusi, bisa mencari jalan keluar ketika terjadi masalah-masalah baru. Sebenarnya teman-teman, apapun peternakan kita, apapun hewan yang kita pelihara, yang paling penting kita merawatnya dengan sepenuh hati, ya, sepenuh hati, dengan jiwa. Tidak hanya makanan yang bagus, tidak hanya kebersihan yang kita harus rawat, yang kita harus jaga, tapi secara psikis ya, mereka nyaman dengan keberadaan kita. Kadang kan kita sebagai peternak semau-maunya, ketika kita masuk dengan tiba-tiba, lalu ketika memberi makan ya asal-asalan gitu ya. Makhluk hidup semuanya sama teman-teman, jadi perlu hati ya, butuh perasaan. Kita ngomong masalah perasaan ini, kita hidupkan musiknya. Jadi ya kayak gitu, kita lari ke musik supaya tidak kena copyright. Yes, seperti itu teman-teman. Jadi ini kegiatan saya sore ini ke kandang untuk memantau burungnya, sekaligus tadi kita ngasih
sterilisasi kandang ya. Upaya untuk membunuh kuman, membunuh virus di kandang. Supaya burung-burung kita juga nyaman ya dalam kehidupannya. Seperti manusia, saya makhluk hidup itu sama ya. Makhluk hidup itu sama. Jadi masalah yang terjadi itu biasanya yang pertama adalah dari makanan, minuman, lalu kebersihan, seperti makhluk hidup lainnya, seperti manusia, mandi, kebersihan. Jadi tempat juga kita harus sapu, harus dipel, karena dengan bersih semuanya juga akan bersih. Yang berikutnya adalah psikis ya. Jadi perasaan, kita harus senang. Ketika kita senang, penyakit pun akan susah. Burung juga gitu. Jangan bikin burung panik ya. Jangan bikin burung jadi stres. Jangan bikin burung jadi makanan yang tidak bagus, atau kita semena-mena mengganti pakan. Sekarang pakan A, besok pakan B, besok lagi pakan C, ya mereka akan stres lah. Jadi sesuaikanlah makanan itu. Seperti manusia biasanya makan nasi, ya kita kasih nasi lah. Seperti itu. Gitu aja kawan-kawan. Sore hari ini terima kasih sudah ngikutin kegiatan saya sore sampai siang di kandang. Mungkin ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Adi Pras, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.